Duit istri punya istri, duit suami enggak lama dewasa kan. Jadi kalau di dalam kompilasi hukum Islam atas nama siapapun, kalau harta itu didapatkan setelah pernikahan, maka itu menjadi harta bersama. Walaupun sertifikatnya Bu atas nama ibu, walaupun sertifikat mobil itu atas nama bapak, tapi ketika itu dibeli dan didapatkan setelah terjadinya pernikahan, maka itu menjadi harta bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Direktur RSUD Kota Padang Panjang, Bapak dan Ibu-ibu, para dokter, pegawai, perawat, keluarga besar RSUD Kota Padang Panjang. Puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama hadir di masjid yang insyaallah penuh berkah ini untuk melaksanakan kajian yang tadi disampaikan oleh Konco Ambo Ustadz Kamil, bertemakan tentang zakat dan pembagian harta warisan. Tentu Bapak dan Ibu, hadirnya kita, bisanya kita hadir pagi hari ini karena inayah, ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan kita menyampaikan, keyakinan kita sudah bulat, tidak ada satu kejadian dan peristiwa di alam ini yang terjadi menjadi nyata kecuali atas izin dan ketentuan Allah. Jangankan bisanya hadir kita pagi hari ini di sini, satu daun kayu yang sudah kering tidak akan jatuh dari tangkainya ke tanah kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pagi hari ini saya masih melihat ibu-ibu alhamdulillah cerah-cerah, sehat-sehat semuanya. Pak masih bersemangat, sehat. Ini nikmat sehat ini kalau kita syukuri Bapak dan Ibu, insya Allah Allah akan tambah. Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat itu. Nikmat sehat kalau kita syukuri, insya Allah tambah sehat, terjauh dari segala macam penyakit. Nikmat harta kalau kita syukuri, maka tentu Allah akan menambah. Begitu juga Ustaz Kamil, nikmat istri, insya Allah kalau kita syukuri, salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan juga disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, kita punya waktu insya Allah 45 menit untuk membahas dua pokok tema besar ini, masalah zakat dan pembagian harta warisan. Atau kita titik tolakkan kajian pagi hari ini kepada satu pokok, sebenarnya bisa kita kombinasikan tentang persoalan keharta bendaan. Ini adalah salah satu godaan untuk manusia. Sia urangnya nandak suku kepada pitih. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita saat ini, siapapun orangnya,
baik ibu, apa, bahkan ambo sendiri bangun tidur yang terpikir piti masuk. Lah kalalu beko pangana adalah masih piti masuk. Kenapa ini? Rupanya itu adalah salah satu kodrat dan ketentuan manusia. Zuyyina linnas, itulah hiasan untuk kita. Tetapi kalau seandainya kita sia-siakan, tidak mawas diri, allazi jama'a ma'an wa addada, tujuannya hanya untuk mengumpulkan dan menghitung-hitung saja, maka fawailul lil neraka wel. Karena satu hal yang bisa menjerat manusia yang terbesar itu adalah persoalan harta. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita mesti meyakini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, walaupun itu kecil, dia akan dapatkan balasan. Membuang duri dari jalan kan kecil, tapi dia akan dapat balasan dari perbuatannya itu. 1 rupiah yang kita sedekahkan, 1 rupiah yang kita tolong, berikan pertolongan kepada orang lain, itu akan kita petik buahnya nanti. Tapi 1 rupiah yang kita belanjakan atau kita ambil dari sesuatu yang tidak baik, juga akan kita dapatkan iqab dan balasannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menyampaikan, akan ada ya'ti min ummati, akan datang dari umatku, akan ada di antara umatku ini, kata Rasulullah, nanti di akhirat mereka akan jadi orang-orang yang muflis. Muflis itu bahasa Arab, bukan mukhlis ya Bu, muflis. Muflis itu bangkrut. Siapakah itu, kata Rasulullah? Ya'ti yaumal qiyamah bisalah wasiyam wa zakah. Adalah orang-orang yang datang ke akhirat nanti membawa amalan sholat, membawa amalan puasa, membawa amalan zakat, sedekah, infak, wakaf, segala macam. Dia membawa amalan itu nanti ke akhirat. Tetapi kata Rasulullah, sesaat atau ketika dia hidup di dunia, dia wa akala mala haza, dia pernah memakan hak orang lain. Dicontohkan saja mungkin contoh kecil. Kita ketika kecil atau ketika kita berjalan di tepi pematang sawah, secara tidak sengaja ambil saja padi orang dan sedang masak itu, lalu kita sambil berjalan kita cuek saja makan, atau mentimun yang ada di tepi para kawan, cuek makan. Punya siapakah yang telah kita makan? Punya orang lain. Maka Rasulullah mengatakan fa yu'ta haza min hasanatihi, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah dengan qisasul akhirah. Ada nanti kisos, pembalasan setimpal dari Qadi Rabbul Jalil, dari Allah yang maha adil di pengadilan akhirat. Di saat hisabnya dihitung ketika itu, ada CCTV-nya Bu, tanggal sekian bulan sekian kamu mengambil mentimun di para kawan, sekarang bayar. Dengan apa mesti dibayar? Kita tidak ke akhirat tidak pernah bawa uang. Kok ada di kawan ketika itu memang awak apa nyada di kubuan tuh dimasukkan ameh cincin limo itu dimasukkan kawan kanan bisa dibayar. Tapi di akhirat untuk membayar tidak laku lagi uang dirham, emas dan perak. Dengan apa harus dibayar? Fa yu'ta haza min hasanatihi, maka dia harus bayar dengan kebaikan amal yang ia lakukan di dunia. Dengan apa? Dengan sholat, amalan sholat, dengan amalan puasa, dengan amalan infak, sedekah. Dengan itu mesti ia bayar. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau setiap hari kita
sholat, tetapi setiap hari kita juga membuat perbuatan yang semestinya nanti kita harus bayar lagi. Itu impas, masih impas. Tapi kalau seandainya kata Rasulullah ada orang-orang yang muflis, yang bangkrut, amal ibadahnya tidak cukup untuk membayar itu. Fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa imfuniyat hasanatuhu, apabila sudah habis amal ibadahnya, min qabli an yuqda alaihi, tetapi tanggung jawabnya masih belum habis, untuk membayar tidak ada lagi, habis. Yang mesti dibayar masih ada. Lalu bagaimana nasib orang ini? Maka Rasulullah mengatakan, ukhiza min khotoyahum, ambil dosa orang itu seberat kesalahannya, faturiha alaihi, maka itu akan dibebankan ke pundaknya, faturiha ilanha, maka orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Beginilah Bapak dan Ibu tanggung jawab persoalan yang terkait dengan harta benda. Yang paling lama itu hisapnya nanti dak kira adalah orang-orang kaya. Bentuk awak Ustaz Kamil sabanta bisunya kan. Sabanta dihitungnya. Mengapa sebentar dihitung? Nang dihitung itu ndak warang. Tapi kalau orang kaya, dua pertanyaan yang mesti ia jawab. Yang pertama, min aina tasabta, dari mana kamu dapatkan harta itu? Ini saya dapatkan dari gaji, ini saya dapatkan dari TPP, TPP lah. Maaf Bapak dan Ibu, saya kurang update. Ini dapat dari gaji, ini dapatnya dari mana, ini dari tunjangan ini, dari tunjangan itu. Halal masuk kepada kelompok halal. Tapi lepas satu pertanyaan, ada pertanyaan kedua, ila aina anfakta, kemana kamu belanjakan? Nah, maka terkait dengan persoalan tanggung jawab harta ini, saya sebenarnya ingin berpanjang-panjang, tapi pertama boleh, insya Allah. Karena yang persoalan yang paling agak mendasar itu saya lihat, kalau persoalan zakat itu simpel, sudah sampai nisabnya bayarkan zakat. Tapi ada satu yang ingin sebenarnya saya cita-citakan dari dulu untuk menyampaikan persoalan yang terkait dengan ini. Pertama adalah tentang status kepemilikan. Karena yang mesti kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang menjadi milik kita. Ada yang menarik di sini Bapak dan Ibu. Pagi kita bekerja, siang bekerja, bahkan sampai malam kita bekerja, kita tumpuk harta kita senang. Tapi penelitian menyatakan bahwa harta yang didapatkan oleh seseorang selama hidup, dia hanya menikmati tidak lebih dari 25% saja. Jadi kalau 100 yang kita dapatkan selama hidup, maka selama hidup kita cuma bisa menikmati 25 saja. Yang 75 sebenarnya untuk siapa? Untuk orang yang tinggal. Jadi kalau kita mau fair saja, mengaku harus kaya-kaya Iwana dalam hidup, kan itu. Maka yang 25, sedangkan Bapak dan Ibu, kita nanti mesti mempertanggungjawabkan yang 25% atau yang 100%? Yang 100%. Jadi kalau tidak hati-hati tentang persoalan yang terkait dengan harta,
maka inilah yang akan menjerumuskan. Nah, pertama kita ingin melihat mana sih harta yang halal, yang berhak dan boleh kita gunakan. Harta yang halal atau harta yang boleh kita gunakan itu sebenarnya adalah hak milik kita. Dari mana hak milik itu bisa kita dapatkan? Tentu satu adalah dari penghasilan yang halal. Dari penghasilan yang halal, maka itu 100% menjadi hak milik kita dan boleh kita gunakan sesuai dengan peruntukan atau sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, juga bisa menjadi hak milik kita itu berasal dari mana? Dari warisan yang kita dapatkan dari orang tua kita. Yang ketiga, bisa hak milik itu didapatkan dari, di sini letaknya, karena kita hidup di Indonesia, maka sumber harta orang-orang Indonesia itu berdasarkan fikih yang berlaku, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang sumber kepemilikan harta ada satu lagi, apa itu? Harta yang bersama yang didapatkan setelah terjadinya perkawinan. Karena kompilasi hukum Islam dan fikih atau kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan Indonesia menyatakan bahwa ada beberapa akibat hukum yang terjadi setelah seseorang laki-laki dan perempuan menikah secara sah menurut agama, dan itu dicatatkan di KUA. Kalau nikah siri bagaimana? Lain pula persoalannya nanti, debatable-nya. Tapi ketika sebuah pernikahan atau satu perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan di pengadilan di KUA, apa akibat hukum yang ditimbulkannya? Pertama, perubahan status dari perjaka menjadi suami, dari perawan menjadi istri. Apa akibat yang ditimbulkan oleh perubahan status? Akibat yang ditimbulkannya adalah adanya hak dan tanggung jawab masing-masing status tersebut. Suami sudah berkewajiban membayarkan tanggung jawabnya, dan istri juga berkewajiban untuk menyampaikan tanggung jawabnya. Suami berhak mendapatkan haknya, istri juga berhak mendapatkan haknya, perubahan status. Yang kedua, di pasal 33 kompilasi hukum Islam itu mengatakan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pernikahan di Indonesia terjadinya harta bersama. Jadi apakah itu harta bersama? Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan. Undang-undang Indonesia menyatakan apapun harta yang didapatkan oleh suami, didapatkan oleh istri setelah terjadinya pernikahan, itu termasuk, itu menjadi harta bersama. Atau itu harta bersama itu istilah lainnya di Indonesia adalah dengan harta gono gini. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika pasangan suami istri itu ingin membelanjakan hartanya, maka tentu juga mesti menjadi harus kesepakatan antara suami istri itu. Apakah di dalam fikih Islam klasik dikenal pemisahan harta istri dan suami? Sebenarnya ada. Tapi hukum fikih Indonesia yang dikiaskan kepada syirkah abdan, terjadinya pernikahan itu sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sudah sepakat untuk berserikat sehingga harta itu menjadi harta bersama. Berarti Bapak dan Ibu, nanti kita apakah itu menjadi harta zakat
maupun nanti menjadi harta warisan, ada harta di sosok kita itu dua bentuknya. Yang pertama adalah harta pribadi, yang kedua adalah harta bersama. Apa yang dimaksud dengan harta pribadi? Mungkin ibu bapak sebelum menikah sudah dapat warisan dari orang tua berupa deposito 100 juta. Berarti yang 100 juta itu menjadi harta siapa? Harta pribadi. Ibu bapak boleh mempergunakan itu tanpa harus persetujuan. Ya. Tapi kalau seandainya harta yang didapatkan setelah pernikahan itu menjadi harta bersama, kalau akan dipergunakan mesti persetujuan suami istri. Cobalah ibu-ibu apa-apa nalah mencoba babini kalau memberi tanah PPATK pasti minta tantangan keduanya. Maksudnya apa? Memang harus persetujuan suami dan istri. Itu maksud. Itu sebenarnya akibat hukumnya. Atau hadiah yang ibu bapak dapatkan secara pribadi, itu harta pribadi. Ibu karena berprestasi menjadi apa? Berprestasi lalu diberikan sebuah hadiah, itu bisa menjadi harta pribadi. Atau ada teman sahabat, ketika itu dia akan tahunya nyoko meninggal, mungkin enggak tahunya nyoko meninggal, dibuatnya surat wasiat dari sahabat karib. Kalau dia meninggal maka innovazenitnya itu adalah untuk ibu, contohnya. Berarti hak milik ibu berdasarkan wasiat dari sahabat dan ibu berhak boleh mendapatkan itu, dan itu menjadi harta pribadi. Masuk kita kepada zakat. Masuk kita ke persoalan yang terkait dengan zakat dan warisan. Apa yang mesti kita zakatkan? Yang mesti kita zakatkan tentu adalah harta yang menjadi milik kita. Maka kalau harta pribadi ibu tadi sampai nisabnya, maka itu wajib untuk dizakatkan. Harta bersama kalau sampai nisabnya, tentu itu wajib untuk dizakatkan. Berapa nisabnya? Yang muktabar saja kita ambil. Zakat harta itu nisabnya adalah 40 emas. Itu yang paling populer, 40 ameh. Berapa pitinya kini ibu? Kalau 40 ameh, ampe kali ampe 6 balik 160 juta. Kalau 160 juta nisabnya, berarti mesti keluar zakatnya 2,5%. 2,5% 100 juta saja, 2,5% 2,5 juta. Yang 60 juta taruhlah sekitar, berarti zakatkan 2,5, zakatkan 4 juta. Berarti kalau 40 emas itu zakat 4 juta. Dengan syarat apa? Dengan syarat zakat harta itu sudah dimiliki. Pertama, nisabnya itu 40 emas itu tidak kurang-kurang selama setahun. Itu namanya. Jadi 40 emas itu tidak pernah kurang dalam setahun berjalan. Yang kedua, jumlahnya nisabnya sampai 40 emas. Yang kedua, haulnya sampai 1 tahun. Adakah orang yang cadia dalam berharta? Ada, Bu. Sebenarnya bisa kita tidak secara hukum, secara hukum zakat kita lepas, tapi ini persoalan iman. Ada orang yang memiliki 40 emas, sudah berjalan dari Ramadan sampai ke bulan Rajab, sebulan lagi sampai nisabnya, sampai haulnya, dia mesti keluarkan zakat 2,5%. Dia belanjakan 2 emas, 40 jadi 38 sampaikah nisabnya? Tidak. Maka yang 38 itu tidak sampai. Maka yang 40 lagi kembali SPBU, kembali dari nol. Jadi nol. Tunggu lagi setahun depan, 11 bulan ke depan, 41 ameh inyo balajuan lo 3 ameh, maka dia tidak akan pernah tidak bayar zakat.
Bisakah seperti itu? Kalau dikerjakan secara kewajiban zakat memang tidak wajib bayar zakat, tapi agak itu namanya galir namanya. Orang galir di dalam beribadah. Nah, itu untuk persoalan zakat. Sekarang Bapak dan Ibu, ada lagi yang lebih besar dari itu. Banyak sekali persoalan-persoalan perpecahan keluarga yang terjadi ditimbulkan oleh tidak selesainya, tidak tuntasnya tentang pembagian harta warisan. Al-Quranul Karim, Bapak dan Ibu, Al-Quranul Karim itu 30 juz. Isi Al-Quranul Karim itu menggambarkan sesuatu yang sifatnya biar general. Ibu tadi Bapak sholat subuh berapa rakaat, Bu? 2. Dari mana toh Ibu Bapak dapat ketentuan sholat subuh itu 2 rakaat? Adakah di Al-Quran? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat. Tidak ada. Dari manakah ketentuan itu? Itu adalah penjelasannya di dalam fi'il perbuatan Rasul dari hadis. Tapi ada satu persoalan Ibu, di dalam Al-Quranul Karim Allah jelaskan secara detail. Surat An-Nisa ayat 11. Dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 itu Allah jelaskan secara detail hukum ini. Tentang apakah itu? Tentang persoalan bahagian masing-masing ahli waris. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, sampai pembahagian detail seperti itu Allah jelaskan. Kira-kira kenapa? Sedangkan di ayat yang lain Allah jelaskan secara umum. Tapi satu persoalan ini Allah jelaskan secara detail. Kalau ndak ado barado, tidak akan mungkin Allah jelaskan secara detail seperti itu. Karena ini persoalan yang paling banyak menimbulkan perpecahan dan pertentangan, perselisihan. Sehingga orang-orang yang mau untuk mengikuti ketentuan Allah tentang pembahagian harta warisan, maka Allah apresiasi dengan hadiah yang sangat tinggi. Tetapi orang-orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah tentang persoalan pembahagian harta waris ini, maka Allah juga ancam dengan ancaman hukuman yang maksimal. Ancaman hukuman maksimal. Kalau atau kriminal di Indonesia, ancaman hukum maksimalnya apa, Bu? Hukuman mati. Maka ancaman hukuman untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti fikih mawaris, ketentuan mawaris, juga diancam dengan ancaman maksimal. Coba lihat ayat 13 dan 14 surat An-Nisa. Di ayat ke-13 Allah sampaikan, tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah. Itulah batasan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan mana? Batasan-batasan yang dijelaskan oleh ayat sebelumnya, ayat 12 dan ayat 11. Wa may yuti'illaha wa rasulah, maka siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya tentang ketentuan ayat 11 dan 12 tadi,
tentang pembahagian harta waris tadi, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak hanya masuk sorga Bapak dan Ibu, tetapi juga khalidina fiha, dia akan kekal di dalam sorga itu. Wazalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Tetapi ancamannya di ayat 14, coba lihat. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang engkar, tidak mau taat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Ketentuan yang mana? Khususnya ketentuan yang dijelaskan oleh ayat 11 dan ayat 12 tentang pembahagian warisan. Siapa yang enggan untuk melakukan itu, wa yata'adda hududahu, bahkan ada yang melampaui batasnya, seharusnya dia mendapatkan 1/4, dia ambil separuh. Seharusnya dia dapat 1/8, maka dia ambil 1/4. Maka ancaman maksimalnya di dalam ayat ini Allah sampaikan, yudkhilhu naron khalidan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Tidak hanya masuk neraka, khalidan fiha, dia akan kekal di dalam neraka itu. Walahu azabum muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Sengaja Bapak dan Ibu, saya jelaskan, saya sampaikan 2 ayat ini dulu sebelum menjurus kepada yang sifatnya spesifik, bagaimana kita menyikapi tentang persoalan harta, khususnya harta warisan, karena persoalan ini bukan persoalan sederhana. Ini adalah persoalan yang sangat-sangat krusial, yang sangat besar, godaan dari dalam dan di luar. Dari dalam, ketika awak bisa dapat setengah, mengapa lo karena muah awak dapat seperempat, dari dalam. Godaan kedua, ketika saudara yang lain tidak tahu, kenapa harus diberitahu? Ada bisikan. Saya beberapa kali Bapak dan Ibu, secara teknis sudah diminta atau dimohonkan oleh beberapa keluarga untuk mengurusi, menyelesaikan harta warisan di keluarganya. Saya sangat salut, ada seseorang Bapak dan Ibu, ada seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, tidak punya anak. Dia ketika itu punya aset hampir 4 miliar, tidak punya anak. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Siapa yang ketika itu mendapatkan warisan lagi? Anak dari saudara laki-laki suaminya. Kan jauh itu. Saya tanyakan, Bu, apakah selama hidup Ibu pernah rancaklah hubungan dengan beliau? Biasa saja. Coba bayangkan, Bu, ratusan juta sekarang menjadi miliknya dari yang ada di tangan Ibu sekarang. Kecilnya, Ustadz, dari ayat sampai balik surah An-Nisa itu nandak taluk deh, Bu. Kan sebenarnya bisa saja saya berkeras sekarang. Ketika hidup dulu kamu kemana? Ketika Pak Tuwo, namanya, yo Pak Tuwo tuh. Ketika Pak Tuwo hidup dulu, kamu tidak pernah hampir-hampir ke sini. Sekarang ketika Pak Tuwo sudah meninggal, sebenarnya kamu minta jatah warisan. Ketentuan hukum Islam memang kamu berhak, tetapi tutui sana muliknya sekian, kan sebenarnya bisa saja. Tapi apa kata ibu ini? Saya berikan full, bagaimana ketentuan yang ada saya berikan kepada dia. Ratusan juta loh, Bu, dikasih.
Saya bilang kepada itu, Bu, alhamdulillah, ini yang akan membawa ibu ke surga. Pulang saya ke rumah bahagia, tapi sedihnya juga ada, Bu. Di mana letak sedihnya? Yang dibagi di sampai miliar dibagi 1%, saya tukang bagi kan lah waraga. 1% saya tukang bagi itu kan lah lumayan tuh. Tapi kok enggak 1% ya masa Bu itu. Tapi jauh di dalam itu saya bahagia melihat kondisi seperti itu. Nah, lalu secara teknis Bapak dan Ibu, misalnya ada yang berencana, Ustaz Kamil, ada yang berencana sudah memasukkan namu, Bu, untuk meninggal misalnya. Kalau seandainya ada yang sudah berencana, bisa kita simulasikan. Tapi kalau seandainya belum ada yang meninggal, lalu 5 menit bisa siap. 5 menit bisa siap, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Karena aplikasinya sudah ada sekarang. Tetapi yang membutuhkan persoalan pemahaman panjang adalah menyatukan untuk bisa ke satu titik itu. Maka kalau ada seseorang yang meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan sekaitan dengan harta benda yang ditinggalkannya? Pertama, kewajiban kita adalah memilah dan memilih harta yang ada ia tinggalkan itu, mana yang hak miliknya pribadi dan mana yang menjadi harta bersama dan mana yang mungkin titipan orang lain yang ada pada dirinya. Itu yang pertama. Mana harta pribadinya? Detaililah di situ bahwasanya deposito 100 juta ketika gadis dulu masih ataulah berkembang menjadi deposito syariah yang 100 juta dulu lah 250 juta kini. Masukkan sumber pertama 250 juta harta pribadi. Yang kedua, dia punya dapat hibah dari temannya, Innovazenit harta pribadi. Yang kedua, rumah itu didapatkan setelah dia menikah, berarti itu harta bersama. Maka di dalam rumah tangga Bapak dan Ibu mesti juga ada persoalan-persoalan yang didudukkan secara dewasa ini. Tidak bisa konsep itu. Kalau konsep sekarang bagaimana, Bu? Duit istri punya istri, duit suami lama dewasa kan. Jadi kalau di dalam kompilasi hukum Islam atas nama siapapun, kalau harta itu didapatkan setelah pernikahan, maka itu menjadi harta bersama. Walaupun sertifikatnya, Bu, atas nama ibu, walaupun sertifikat mobil itu atas nama bapak, tapi ketika itu dibeli dan didapatkan setelah terjadinya pernikahan, maka itu menjadi harta bersama. Jadi salah itu ada video pendek. Pergi sajalah kamu dari rumah ini ke suaminya. Bayi suaminya masuk ke dalam. Nah, coba kamu lihat surat tanah atas nama siapa? Namamu. Nah, mobil atas nama siapa? Namamu. Berarti yang punya aku semua. Balik suaminya ke dalam, lihat biaknya terompak Jepang cek, dan biaknya tas dia. Nah, ini cuma yang kamu miliki. Kamu yang pergi dari rumah ini. Itu kecil bininya. Kalau mau deko enggak dibayar aja. Sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya adalah berapa harta bersama tadi? Didapatlah harta bersama 500 juta contohnya. Rumah dipatok buat 7 juta seketik mana. Rumah patokannya berapa? 3 miliar. Mobil 500 juta.
kedai, aset lain dapatlah nanti harta bersamanya 2 miliar contoh. Karena harta bersama itu 2 miliar, berarti 50% milik istri, 50% milik suami. Nyusianan dulu meninggal, Bu. Suami istri. Ibu apa? Enggak. Yang akan duluan meninggal siapa? Istri atau suami? Ibu atau apa? Apa dulu? Berarti apa dulu meninggal, maka milik ibu 1 miliar, milik bapak 1 miliar. Maka yang menjadi harta warisan adalah cuma miliknya si bapak yang 1 miliar, ditambah lagi dengan harta pribadi bapak kalau ada. Apa harta pribadi ya Pak? Ketika bujang dulunya pakai Asteria Legenda, itu semua modalnya ketika menikah dulunya. Sudah itu bagaimana? Yang 50% punya bapak ditambah harta pribadi, itulah yang menjadi harta warisan. Yang 1 miliar milik ibu menjadi hak ibu. Kenapa? Ibu masih hidup, tidak dijadikan harta warisan. Maka pendudukan harus jelas. Didudukan cie ini harta pribadi, itu harta bersama. Bagi 2. Yang 1 miliar punya bapak tadi, ibu dapat warisan dari situ. Berapa ibu dapat warisan? Inilah ketentuannya di dalam Al-Quran. Mana ketentuannya? Lihat dalam surat An-Nisa ayat 12. Kok di dalam Al-Quran yang meninggal pertama itu istri, Bu, bukan suami? Iya. Lihat di dalam surat dalam ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu dapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Illam yakul lahunna walad, kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, tapi jika ada anak, falakumur rubu'u, suami dapat 1/4. Mimma tarokna, dari apa yang ditinggalkan, mim ba'di wasiyatin yusina biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang. Baru sesudah itu, Bu, walahunnar rubu'u, dan untuk istri-istri dapat 1/4 yang dari harta yang ditinggalkan oleh suami jika tidak ada anak. Kalau ada anak, fa in kana lakum waladun falahunna sumunu, kalau ada anak istri dapat 1/8. Ayat ini, Bu, urutannya mana yang duluan, suami dari istri? Enggak, tadi ibu saya tanya mana yang duluan, ibu atau bapaknya, suami atau istri? Suami. Jadi sebagai suami, Ustaz Kamil, sebagai suami itu sebenarnya, Bu, saya bukan membela istri-istri yang di sana, saya cuma membela istri saya yang di rumah. Nah, Bapak dan Ibu, itu ketentuannya kan detail dan jelas pembahagian itu. Jadi pertama, apa tugas yang mesti kita kerjakan ketika ada seseorang meninggal? Pilah dan pilih harta yang ditinggalkannya. Mana harta pribadi, mana harta bersama, lalu nanti kelompokkanlah mana yang menjadi harta warisan. Itu satu. Yang kedua, untuk apa harta yang ditinggalkannya itu? Pertama, Rasulullah sampaikan, gunakanlah untuk penyelenggaraannya. Mungkin
ketika dia meninggal harus ditanam dan dikuburkan di tempat yang agak jauh, perlu transportasi ke sana, ambulans segala macam. Dari mana bisa kita ambilkan biaya penyelenggaraannya? Boleh diambil dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum tadi. Yang kedua, biaya penyelenggaraan, atau sebelum meninggal mungkin dia sakit, boleh anaknya bayar, tetapi juga boleh bayarlah dari harta yang ditinggalkannya. Yang kedua, tugas kita adalah gunakan untuk biaya penyelenggaraan. Yang kedua, bayarkan hutangnya. Hutang ini dua, Bu. Pertama, hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada manusia. Mana hutang kepada Allah? Hutang kepada Allah itu dua pula bentuknya. Pertama, nazar. Yang kedua, zakat terkait dengan harta. Hutang kepada Allah yang pertama, nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah ungkapan janji seseorang yang mewajibkan dirinya terhadap sesuatu yang ia sampaikan karena ada kaitan dengan sesuatu yang lain. Ambo kalau sehat flu ambo ko mako ambo bersedekah si kuah kambing, nah, contohnya. Berarti kalau yul sehat sakit flu maka wajib untuk bayar seekor kambing. Contoh Ustaz Kamil bernazar, ambo kalau sehat anak ambo iko lahir ko maka ambo bini je lain. Contohnya itu nazar. Kalau nazar berarti harus ditunaikan. Maka hati-hati bernazar. Satu, maknanya apa di sini? Pertama, hati-hati untuk bernazar, karena nazar yang sebelumnya mubah boleh, kan boleh saja kita sedekah kambing. Tapi ketika itu sudah kita nazarkan, itu menjadi wajib. Maka hati-hati. Yang kedua, jangan nazar itu hanya diketahui oleh kita sendiri. Bilanglah ke orang terdekat. Kalau ibu, siapa yang dake? Ya tentu Pak. Ambo kalau ditanya, Ustaz, saya yang boleh dake? Mini ambo lah. Maka kalau ambo ada banazar, maka masabian ke mini ambo tu. Ambo menazariko Kalau ambo meninggal nanti berarti dia ada yang akan membayarkan. Coba bayangkan Bu, kalau tidak pernah wak sampaikan kurang lain nazar waktu wak meninggal, berarti kita meninggal masih dalam keadaan berhutang. Jadi kalau itu Ustaz Kamil berniat untuk menambah menazar, sampai ke rumah. Sampai ke rumah, ambo bernazar kalau anakku lah iya sehat, yang katanya tu, lah iya sehat anakku, mau ke bini je lain. Ciknya dia, ada dua kemungkinan. Ustaz Kamil kena cekik atau anak tu kena cekik. Nah, itu yang pertama, bayarkan nazar, karena itu hutang kepada Allah. Hutang yang kedua adalah zakat. Tidak taluk dah Bu. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang-orang yang menunaikan atau yang tidak mau menunaikan zakat di dunia, maka hartanya itu akan disetrikakan kepadanya nanti di akhirat. Saya pernah Bu diminta oleh satu keluarga di Padang Panjang, ketika itu masih agak namanya tuh keluarga muda, suaminya meninggal, belum punya anak, dia merantau ke Jawa, sudah itu pulang ke sini, ibunya bapaknya juga sudah meninggal, dia minta datang ke rumah ketika itu untuk menyelesaikan pembagian harta yang ditinggalkan. Saya sampaikan dulu seperti ini, maka saya sampaikan, kasih pengertian dulu kepada semua ahli waris. Setelah itu baru saya sampaikan bagaimana pembagiannya. Maka saya tanyakan utangnya atau hutang
tanggung jawab kepada Allah sudah diberikan atau zakatnya harta ini sudah dibayarkan? Apa jawaban istrinya? Itulah Ustaz, kau dah ketika hidup dulu lampu sampaikan dah bayarlah zakat dah. Apa jawaban suaminya? Ketika itu suaminya menyatakan alun tania anu itu lun terbuka hati itu bayar zakat lagi. Maka ketika itu saya sampaikan langsung kepada istrinya, Bu, saya tidak bisa melanjutkan proses ini kecuali kalau ibu mau untuk bayarkan zakat. Saya masih ingat ketika itu jumlah asetnya akan dibagi ketika itu 957 juta. Maka bagaimana caranya Ustaz? Keluarkan zakatnya 2,5%. Insya Allah sudah itu dia mau, maka dikurangilah persentase zakatnya baru tap. Nah, sudah itu kama bagian zakat Ustaz? Kalau itu Bu, terserah, bayarkanlah kepada orang-orang mustahik yang apa? Indah ambo yang kok bayarkan kok Ustaz kama bayan? Ndak Bu, itu godaan juga untuk saya. Kalau diberikan kepada saya, tolong memberikan zakatnya kepada fakir miskin, beko jalan pulang berubah pengana Bu, iko ndak ada orang tahu cialah aja dok. Maka bayarkan, kita lanjutkan proses. Itu baru dua Bu, pilah dan pilih harta yang ditinggalkan. Yang kedua, bayarkan hutangnya. Setelah itu baru berikan wasiat, tunaikan wasiatnya. Untuk persoalan wasiat saya kasih clue-nya saat ini dengan harapan mudah-mudahan tuntas, bisa kita tuntaskan hari Kamis atau Kamis depan atau Kamis lain. Saya kasih clue-nya dulu. Kalau ndak diagih puluh apa Bu Ustaz Kamil, ndak diagih puluh misalnya tuh istilahnya tuh titian atau pemancingnya tentu lah tuntas gini langsung tuh minggu besok ndak usah apanya. Tapi kalau ndak tuntas gini minggu besok ayo masih masih kaji patang dulu tuntas lagi kan ada dulu telepon WA masuk. Nah, apa Bu? La wasiyata lil waris. Bolehkah seorang orang tua membuat surat wasiat? Kalau saya meninggal nanti anak nomor 1, anak nomor 2, kadai untuk anak nomor 1, kadai untuk anak nomor 2, oto untuk anak nomor 2, rumah untuk anak polisi dan gadang, tanda tangan bahkan sampai ke notaris. Apakah boleh wasiat seperti ini? Jawabannya tidak. Itu wasiat yang batal secara syariat. Karena apa? Nabi mengatakan la wasiyata lil waris, ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Kenapa? Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mungkin sudah jam 9 Bapak dan Ibu. Maka saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita bersama sekaitan dengan persoalan kehartabendaan yang setiap hari memang menjadi persoalan utama di dalam kehidupan kita. Mohon maaf saya Bapak dan Ibu kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.